Perkenalkan, saya Grafila Melena Sutanti dengan NIM 2424 10 dari Fasilkom. Perkenalkan, saya Nyora Lintang Safaranisa dengan NIM 2424 10 dari Fasilkom. Perkenalkan, nama saya Kavin Nova Pratama dengan NIM 2424 dari Fasilkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfamul Nabi dengan NIM 2424 dari Fasilkom. Perkenalkan, saya Filda Yulandari dengan NIM 2319 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, saya Fabian Stika Permana dengan NIM 2424 dari Fasilkom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pembangunan NKRI di era pemerintahan Presiden Prabowo di arus globalisasi dalam perspektif kawasan Nusantara. Globalisasi merupakan proses perubahan dunia yang ditandai dengan perkembangan teknologi, komunikasi, informasi, dan kerjasama internasional yang semakin pesat. Nah, globalisasi memberikan banyak dampak bagi Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi ini membantu perkembangan teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan seperti masuknya budaya asing, penyebaran hoax, dan menurunnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menghadapi arus globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional dan persatuan bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, pembangunan pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan modern berbasis teknologi. Di era digital saat ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah melalui internet dan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan media sosial dan penyebaran informasi palsu. Selain pendidikan, salah satu program yang saat ini banyak dibahas masyarakat adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Program MBG juga diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat karena melibatkan petani, UMKM, peternak, dan pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas generasi penerus bangsa. Selanjutnya, dalam arus globalisasi, persaingan ekonomi dunia menjadi semakin ketat. Karena itu, Indonesia harus memiliki ekonomi yang kuat agar mampu bersaing dengan negara lain. Dengan cara apa? Dengan cara UMKM-nya itu didorong agar mampu berkembang melalui teknologi digital dan pemasaran online. Sedangkan perkembangan teknologi saat ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun globalisasi juga menuntut masyarakat untuk memiliki keterampilan. Oleh karena itu, generasi muda harus terus belajar dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuan agar mampu menghadapi persaingan global. Dengan ekonomi yang kuat, kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dapat meningkat. Selain ekonomi, ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Nah, dalam situasi global saat ini, krisis pangan dunia dapat menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan nasional dan mendukung petani lokal. Nah, ketahanan pangan sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan negara. Selain pangan, pertahanan negara juga menjadi fokus penting dalam pembangunan NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Nah, di era globalisasi saat ini, ancaman tidak hanya datang secara fisik, namun melalui cybercrime, hoax, dan konflik informasi. Nah, karena itu, masyarakat juga harus memiliki rasa nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia berusaha menjalin hubungan baik dengan negara lain serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Indonesia harus mampu menjaga negara maju tanpa kehilangan identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Meskipun globalisasi membawa banyak kemajuan, globalisasi juga memberikan berbagai tantangan bagi bangsa Indonesia. Maksudnya budaya asing tanpa penyaringan dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal dan rasa nasionalisme. Selain itu, penyebaran hoaks
dan konflik di media sosial juga dapat mengganggu persatuan bangsa kita. Karena itu, masyarakat harus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita, sebagai generasi muda, memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghargai budaya Indonesia, dan mendukung pembangunan nasional. Pembangunan NKRI di era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia agar mampu bersaing menghadapi persaingan global. Namun, pembangunan tersebut harus tetap berlandaskan dengan Pancasila dan wawasan Nusantara agar identitas nasional dan identitas NKRI tetap terjaga seutuhnya. Globalisasi bukan merupakan ancaman apabila kita mampu menjaga persatuan dan identitas bangsa. Kami, generasi muda Indonesia, siap mendukung pembangunan NKRI, bersatu, maju, dan tetap menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila.